kita bersama untuk mengucapkan maaf pembukaan dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan yang pertama, alhamdulillah bahwa tahun 2022 kita dapat penghargaan sebagai sekolah, tetapi mempertahankannya jauh lebih sulit lagi. Dan tahun ini 2023 kita diamanatkan, diberi beban begitu kira-kira menuju sekolah CSAP, calon adiwiyata tingkat provinsi. Kita sukses dan diberi kelancaran dan semuanya dapat berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan. Terima kasih, itu saja barangkali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga adalah Paparan calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi tahun 2023, yang pada kesempatan ini pemateri yang akan memaparkannya adalah saya sendiri, salah satu guru SMP Negeri 2 Purwodadi. Baiklah hadirin yang berbahagia, tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa sekolah adiwiyata itu adalah green school. Adiwiyata adalah merupakan salah satu program Menteri Lingkungan Hidup yang di dalamnya untuk menciptakan sekolah yang nyaman, bersih, sehat, dan hijau. Ada beberapa gerakan-gerakan dalam calon sekolah adiwiyata. Sebenarnya tidak jauh dengan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Semua kegiatannya sama, hanya perbedaannya adalah jumlah peningkatan dalam setiap gerakan. Yang pertama yaitu gerakan PDLHS, peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Bagaimana caranya untuk mengimplementasikan gerakan PDLHS? Yaitu dengan mengintegrasikan aspek penerapan PRLH, perilaku ramah lingkungan hidup, dalam setiap mata pelajaran. Ini standar proses yang bertanggung jawab, yaitu membuat buku 1, buku 2 KTSP kalau zaman kemarin ya. Di antaranya adalah semua Bapak Ibu guru dalam setiap tingkat harus membuat RPP yang di dalamnya ada penerapan lingkungan hidup setiap tingkat. Lebih ideal apabila semuanya, maksudnya dalam setiap kompetensi dasar. Tetapi seandainya seperti itu mungkin kita agak kesulitan dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu cukup contoh IPS misalkan, cukup kelas 7 1 RPP silabus, kelas 8 1 RPP dan 1 silabus, kelas 9 juga seperti itu. Jadi IPS berjumlah 3 RPP, PPKN sama berjumlah 3 RPP dan silabusnya sama. Tertera kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan. Nah, di sini kepada pembimbing kegiatan ekstrakurikuler untuk membuat program yang di dalamnya terintegrasi juga dengan lingkungan hidup. Sebagai contoh, ekstra kegiatan pramuka. Harus ada materi yang di dalamnya melakukan kebersihan setelah kegiatan pramuka, melakukan kebersihan di luar lingkungan sekolah, melakukan sesuatu inovasi tentang lingkungan hidup, tapi ada hubungannya dengan kegiatan pramuka. Itu sebagai contoh. Atau misalkan kalau dalam pelajaran agama
Di situ juga kan ada tentang kebersihan. Nah, mungkin salah satunya dalam kegiatan ekstra keagamaan melakukan kampanye kebersihan oleh duta peserta ekstra tersebut dan sebagainya. Dalam pembuatan ekstrakurikuler harus memperhatikan aspek kebersihan, sanitasi, dan drainase. Jadi jangan hanya membersihkan sampah saja, tetapi salah satunya yaitu harus memperhatikan secara keseluruhan, baik itu sampah, kebersihan sampah maupun drainase ataupun sanitasi airnya. Juga melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan air bersih, menggunakan jamban sehat. Itu aspek pengelolaan sampah. Apa yang harus diperhatikan dalam aspek pengelolaan sampah? Ini semua warga sekolah, dari mulai pimpinan, guru, tata usaha, petugas kantin, dan masyarakat bersama-sama menanggulangi sampah dengan cara satu, yaitu melakukan pengurangan sampah melalui pendekatan 3R. Apa itu pendekatan 3R? Reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, recycle, dan daur ulang. Mengurangi bisa kalian lakukan, salah satunya kemarin sudah kita lakukan, yaitu kantin dan warung sekolah tidak menyediakan plastik ataupun kertas nasi, tetapi seluruh siswa membawa piring dan gelas dari rumah masing-masing, dan jangan membawa sendok plastik, tetapi bawa sendok yang bisa digunakan kembali. Kedua, yaitu setiap siswa membawa tumbler dan misting untuk membawa minuman dari rumah dan makanan dari rumah. Jadi jangan sampai kalian dari rumah membawa nasi yang dibungkus oleh kertas nasi. Kemarin saya juga bawa, karena saya beli di jalan. Nah, itu seharusnya saya hindari beli di jalan, tetapi karena keadaan situasi dan kondisi saya membawa, tetapi saya usahakan membuangnya juga sesuai pada tempatnya. Tempat sampah yang kuning untuk sampah jenis apa? Sudah tahu kan? Kalau sampah yang hijau untuk apa? Kalau yang merah untuk apa? Tetapi kenapa dalam implementasi sehari-hari jauh sekali saya lihat di tempat sampah kuning ada daun, ada tumbuhan. Di hijau juga sama, ada daun, ada tumbuhan, ada juga plastik. Di merah juga sama. Berarti yang konservasi air. Nah, apa yang harus kalian perhatikan dalam aspek konservasi air? Satu, yaitu kalian harus menghemat air. Nah, ini perilaku siswa putra. Saya sering mendapatkan di WC putra keran tetap mengalir. Saya tahu kenapa tetap mengalir. Siswa masuk ke WC, airnya kosong, lalu dia buka kerannya. Ternyata tidak mengalir juga airnya. Lalu dia meninggalkan keran tersebut, meninggalkan WC tersebut tanpa menutup kembali air. Ketika air diisi atau ditoren sudah penuh, otomatis mengalir. Tidak ada satu orang siswa pun yang ke WC atau ke jamban. Nah, itu salah satu di antaranya. Jadi mohon, kalian harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Setelah digunakan, tutup kembali. Jangan sampai air mengalir terus. Yang kedua, ketika menggunakan air, jangan mencek Sunda nama ulah gewur-gewur. Ya, belajar untuk menghemat. Ketika berwudu, alirkan air sehemat mungkin.
ya. Terus menggunakan peralatan yang hemat air seperti shower. Di sini belum. Nanti mudah-mudahan kedepannya Bapak Kepala menggunakan shower Bapak Kepala. Kepada Dinas Lingkungan Hidup, kepada kantor desa setempat atau dinas instansi terkait yang bisa menunjang terhadap jalannya calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir, yaitu membentuk mading. Setiap kelas harus mempunyai majalah dinding yang di dalamnya tentang lingkungan hidup, baik budaya lingkungan sehat maupun PRLH-nya, perilaku hidup sehat juga, lingkungan hidup PRLH. Yang terakhir yaitu membentuk dan memberdayakan kader adiwiyata. Mohon kepada para kader adiwiyata atau duta adiwiyata, satu harus bisa melakukan kampanye, baik itu pengelolaan sampah maupun energi maupun air. Masih ingat tahun yang lalu ada Solehudin beserta OSIS, kalian melakukan kampanye di depan siswa? Iya. Masih ingat ada Solehudin melakukan kampanye di SD Padaringan 1? Nah, untuk OSIS, untuk kader adiwiyata yang sekarang juga harus mampu seperti itu. Silakan segera persiapkan untuk melakukan kampanye di depan siswa dan melakukan kampanye di luar lingkungan sekolah. Segera disiapkan materinya, lalu hubungi saya, nanti kita siapkan waktu dan tempat pelaksanaannya. Itu itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini, dikarenakan waktu yang sudah siang dan jam kegiatan pembelajaran juga sudah berlangsung. Sebelum saya tutup, sekali lagi ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah jelas dan paham? Alhamdulillah. Tetapi kalau belum paham, yuk kita sharing bersama di lain waktu. Bisa juga dalam jam pembelajaran, bisa juga ketika saya ada waktu, dan juga bisa kepada Bapak Ibu guru yang lain. Baiklah, untuk kesimpulan, kembali saya simpulkan bahwa sekolah adiwiyata adalah great school, ya, salah satu sekolah upaya untuk menciptakan suasana yang nyaman, aman, bersih dan hijau, juga indah. Kegiatan-kegiatan dalam sekolah adiwiyata sudah saya sebutkan satu persatu tadi, yaitu gerakan PBLHS, yang kedua pengelolaan sampah, yang ketiga konservasi air, yang keempat konservasi energi, yang kelima membentuk jejaring sosial, dan yang keenam membentuk kader adiwiyata. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila kurang memuaskan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kegiatan selanjutnya yaitu pengolahan air limbah. Di kita belum ada pengolahan air limbah. Mungkin ini nanti tugas konservasi air. Di situ lihat di struktur organisasi adiwiyata, dan kebetulan sampai saat ini belum saya cetak, ya. Selanjutnya memasukkan air hujan ke dalam tanah seperti membuat lubang biopori, sumur resapan, dan menanam pohon. Mengapa harus menanam pohon di tingkatan tanah? Untuk menyimpan sumber sumber air di dalam tanah. Dengan banyaknya pohon yang ditanam di sekolah kita, maka kebutuhan air akan tetap terjaga dan terpenuhi, ya. Lubang biopori mohon ditingkatkan lagi jumlahnya. Ini Bapak Ibu guru bersama kader. Dan sumur resapan juga di kita tidak ada, ya Pak Akhil, ya. Sumur resapan berarti nggak apa-apa, yang penting mungkin peningkatan dalam jumlah lubang biopori. Terus membuat poster-poster hemat air seperti tutup
digunakan. Terus di masjid, Ibu Lela mohon membuat poster gunakan air secukupnya untuk berwudu. Terus ada tulisan jangan kencing, bukan kencing apa ya? Nantilah kita pikirkan bersama. Soalnya sampai saat ini masih banyak siswa yang kencing di situ. Ketika saya akan wudu, lumayan, ya, parfumnya enak sekali. Yang ketiga atau selanjutnya yaitu upaya konservasi energi. Untuk upaya konservasi energi yaitu mematikan dan mencabut saklar. Ini yang sering terjadi ketika kelas sebelah kanan saya digunakan. Setiap pulang sekolah kipas masih apa? Nyala. Nah ini ya, untuk sekarang tidak ada kipas. Alhamdulillah atau bagaimana? Oh, alhamdulillah, jadi terkena kemarin kipas ya. Oh, hoyong di kipas. Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan kipas segera ada di kelas kalian masing-masing. Nah, untuk penghematan energi ya, selain mematikan dan mencabut saklar, juga harus ada poster-poster hemat energi. Ya, ada tulisan di situ poster matikan dan cabut saklar seandainya tidak digunakan. Terus memanfaatkan cahaya matahari seperti yang di kita. Makanya semuanya pakai kaca. Menghemat listrik. Seandainya tidak digunakan lebih baik matikan. Merawat peralatan listrik seperti kipas, kalau sudah banyak debunya mohon dibersihkan. Membersihkan lampu dan rumah lampu. Itu biasanya banyak apa ya? Banyak debu-debu, itu mohon dibersihkan supaya listriknya nyala, dan menggunakan lampu hemat energi ya. Pemanfaatan sumber energi dibarukan. Seandainya misalkan lampu tersebut sudah remang-remang, harus langsunglah diganti karena itu membutuhkan energi yang sangat banyak apabila tetap dipaksakan dinyalakan. Sehari tanpa berkendaraan motor. Ada ibu kan lebih ya. Kalau saya sehari tanpa berkendaraan motor sampai sini jam berapa? Tapi bagi mereka yang dekat, lebih baik jangan menggunakan motor. Ya, sebenarnya sekolah melarang kalian jangan menggunakan motor. Ya, ada poster di depan. Ada. Kami melarang siswa menggunakan motor. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Ya, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan ya seperti tadi, yaitu pakai matahari. Kalau ada air, kita menggunakan listriknya dari air, tetapi itu sangat tidak mungkin di lingkungan kita. Jadi semua kegiatan upaya-upaya ini disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada di sekolah kita. Untuk selanjutnya yaitu calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi harus ada inovasi karya cipta yang dihasilkan dari sekolah atau warga sekolah. Ketika CSAK cukup 1, tetapi CSAP harus lebih dari 3 inovasi yang kita buat. Ketika CSAK kita membuat apa? Ketika CSAK kita membuat apa? Membuat apa? Membuat apa? Ketika CSAK Bapak Ibu kita membuat apa? Apa? Cincau, minuman cincau. Ya. Nah, sekarang harus lebih. Yang terakhir yaitu recycle, daur ulang. Untuk mendaur ulang ini ya sebenarnya bukan tugas kita, tetapi makanya seperti tadi dikumpulkan sampah-sampah non organik, lalu kita bekerja sama dengan pemulung. Nanti tugas pemulunglah ke atas yang bertugas untuk mendaur ulang sampah-sampah non organik. Selanjutnya yaitu awasan dilakukan pengelolaan sampah. 1, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekolah. Yang kedua, menghemat sumber daya alam. Yang ketiga, mencegah pencemaran, mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi penggunaan produk yang dapat menghasilkan sampah, mengurangi jumlah sampah, dan menghemat uang.
Bahkan dari sampah kalian bisa mendapatkan uang, ada nilai ekonomisnya. Ini biasanya laki-laki yang susah. Coba yang sampai hari ini bawa piring dan gelas plastik, acungkan tangan. Alhamdulillah. Petugas kantin, mohon maaf, apakah siswa membawa piring dan gelas plastik? Untuk kedepannya nanti jangan ada kasih pinjaman deh, biar setiap siswa membawa. Saya kemarin kunjungan ke SMP 1 Negeri Ciamis, ya. Sekolah tersebut sudah menjadi calon sekolah mandiri, Adriata Mandiri. Jadi dari kabupaten, provinsi, nasional, terus mandiri. Saya lihat di belakang kursi mereka ada meja kecil, gelas dan piring plastik semua tertera indah, tertata rapih di situ. Dan ada galon, ada refill galon. Nah silakan kelas kemarin kan kita sudah MOU dengan Bapak Komite ya, yaitu penggunaan galon, refill galon. Silakan bisa di itu lagi oleh ketua kelas masing-masing, silakan hubungi. Karena waktu itu penyewaannya sudah ya, bisa jadi kalian tinggal melanjutkan sewa refill airnya saja. Ya, silakan. Selanjutnya yaitu aspek pengelolaan sampah, yang sekarang adalah aspek penanaman tanaman dan pohon. Fungsi dari aspek penanaman tanaman dan pohon adalah melestarikan keanekaragaman jumlah flora yang menyerap emisi karbon dioksida. Oleh karena itu, mohon diperbanyak, jumlahnya lebih ditingkatkan lagi, jumlah pohon atau tanaman yang ada di sekolah dan jumlah tanaman hias yang ada di sekolah. Oleh karena itu, kemarin saya menggalakkan proposal kepada setiap kelas. Acungkan tangan yang sudah menerima proposal CSAP. Alhamdulillah, baru 3 kelas, masih banyak lagi. Ini tugas tata usaha, mohon untuk mengeprint kembali proposal. Sudah dapat berapa? Kemarin saya dapat laporan dari dari Neng Amel kelas 8B. Berjumlah berapa uang yang sudah didapatkan satu hari? 200 berapa Neng Alin? Mana Neng Alin? Berapa Neng? 255 hari pertama, luar biasa. Yuk kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari grup OSIS sudah dapat berapa? Grup OSIS mana, grup OSIS? Atau kader Adiwiyata mana? Dapat berapa? 115.000. Dari grup 9C, Puput, dapat berapa uangnya? Dari Puput tidak dapat uang. Oh, dapat berapa? 80.000 rupiah. Dari Puput kita mendapatkan bunga ya, tanaman hias sebanyak berapa pot? 22
9A, 9C, dan kader OSIS. Yang lainnya belum. Oh, sampai 8B. 8A sudah? Belum, berarti kelas 7, 3 kelas belum. 8A belum. Kelas 9, 9B belum. Masih ada 5 kelas lagi Bu Amel, mohon maaf ya. Untuk memberi kembali, dan insya Allah sedikit demi sedikit lambat laun akan semakin banyak. Dari uang 90.000, 50.000, nanti disatu-satukan insya Allah. Mudah-mudahan walaupun jauh dari apa yang kita harapkan, minimal sebagainya. Di sini pembentukan sampah sangat berguna sekali. Pembentukan bank sampah. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, setiap kelas mempunyai bank sampah masing-masing. Setelah itu disetorkan ke bank sampah yang berada di belakang panggung. Nanti di sana sudah ada kader adiwiyata. Salah satu gerakan PPLHS adalah membentuk kader adiwiyata, dan sudah saya bentuk. Dan mohon untuk membuat tiket jadwal siapa yang bertugas hari Senin sampai hari Jumat. Karena sampai saat ini belum, mohon segera ya kepada ketua kader adiwiyata, otomatis ketua OSIS, untuk membuat jadwal. Saya ingatkan kembali. Nah, nanti setelah sampah dipilah, diambil dari tempat sampah, silakan dikumpulkan dalam karung ataupun kresek yang besar yang hitam. Setiap hari bawa karung tersebut ke bank sampah. Di sana sudah tertera kelas 7A, 7B, 7C, 8A sampai 9C. Simpan di situ. Insya Allah tidak akan ada yang mencuri